Mungkin Anda mikir ya, kecerdasan buatan atau AI itu masih soal masa depan. Padahal AI itu udah ada di sini, sekarang, dan lagi mengubah cara kita kerja secara besar-besaran. Jadi pertanyaannya tuh bukan lagi kalau, tapi gimana kita bakal beradaptasi sama perubahan ini? Selamanya. Wah, berat juga ya kedengerannya. Tapi kutipan dari PwC ini bukan omong kosong. Ini bukan sekedar update software baru atau tren sesaat. Ini tuh pergeseran yang fundamental banget, yang bakal nyentuh setiap profesi, termasuk, ya, profesi Anda. Oke, yuk kita bedah lebih dalam. Kita ini sekarang lagi masuk ke sebuah era baru pekerjaan. Dan yang bikin kaget adalah seberapa cepat era ini datang. Jauh lebih cepat dari yang kita semua bayangin. Nah, transformasinya ini nyebar kemana-mana loh. Dari dunia perbankan sampai ke lantai pabrik, nggak ada yang terkecuali. Dan kecepatannya gila. Revolusi industri itu butuh puluhan tahun. Revolusi AI terjadi dalam hitungan tahun aja. Tapi yang paling penting nih, di tengah semua guncangan ini, ada banyak banget pintu peluang baru yang kebuka. Jenis-jenis kerjaan yang bahkan belum pernah kita bayangin sebelumnya. Dan ini bukan cuma teori loh. Coba deh lihat datanya. Industri yang udah mulai berteman sama AI, produktivitasnya melejit. Hampir 4 kali lipat dibanding yang masih adem ayam aja. Ini bukti nyata. Pakai AI itu bukan cuma soal bertahan hidup, tapi soal melesat maju. Oke, sekarang kita bahas pertanyaan yang kayaknya ada di kepala kita semua deh. Pekerjaan gue bakal diambil alih AI nggak ya? Nah, disinilah kita bakal coba pisahin mana yang cuma rasa takut dan mana yang jadi fakta di lapangan. Kita mulai dari rasa khawatirnya dulu ya, dan angkanya gede banget, 72%. Sebanyak itu orang di Indonesia yang cemas kalau AI bakal kerja lebih oke, lebih cepat, dan lebih murah dari mereka. Jadi kalau Anda ngerasa cemas, tenang, Anda nggak sendirian. Tapi, tunggu dulu. Coba lihat angka yang ini, plus 38%. Ini adalah pertumbuhan jumlah pekerjaan. Dan di mana? Justru di sektor-sektor yang paling banyak kena paparan AI. Aneh kan? Di area yang paling kita takutin, disitulah lapangan kerja baru malah tumbuh paling subur. Jadi, di sini kita punya dua narasi yang kayaknya tabrakan ya. Di satu sisi, wajar banget kita takut, khawatir, nggak bisa bersaing. Tapi di sisi lain, datanya malah nunjukin pertumbuhan. Nah loh, gimana tuh? Jawabannya ada di satu kata kunci penting. Nah, ini dia jawabannya. Kuncinya ada di sini. AI itu datang bukan buat menghilangkan pekerjaan, tapi buat mengubah pekerjaan. Ini beda banget loh. Pekerjaan kita tuh nggak hilang, tapi berevolusi, jadi sesuatu yang baru. Oke, ini ngebawa kita ke sebuah ide yang menarik banget. Anggap aja AI itu rekan kerja baru Anda. Di sini kita sadar kalau kita punya pilihan. Gimana AI bakal ngaruh ke karir Anda, ujung-ujungnya itu tergantung sama cara Anda memandang dan menggunakan teknologi ini. Nah, disinilah persimpangannya. Ada dua pilihan mindset nih. Di kiri ada mindset tergantikan, yang lihat AI sebagai musuh. Di kanan ada mindset adaptasi, yang ngelihat AI sebagai partner terbaik. Pilihan yang Anda ambil ini yang bakal nentuin arah karir Anda ke depan. Terus gimana sih wujudnya partner ini dalam kerjaan sehari-hari? Coba deh bayangin, semua tugas yang berulang-ulang, yang administratif, bikin jadwal meeting, nyortir email, analisis data mentah, semuanya dikerjain otomatis sama AI. Kebayang nggak berapa banyak waktu dan energi yang bisa Anda pakai buat fokus ke hal-hal yang cuma bisa dilakuin manusia? Mikir strategis, berkreasi, dan mecahin masalah-masalah besar. Dan perannya nggak berhenti di situ aja. Coba kita lihat di area kreativitas. AI itu bukan pengganti kreativitas, tapi justru kayak mesin pemicu ide yang nggak ada habisnya. Anda butuh konsep visual, draft tulisan, atau puluhan variasi desain? AI bisa kasih itu semua dalam sekejap. Dia bukan gantiin kreativitas Anda, tapi jadi teman brainstorming yang nggak pernah capek. Oke, teorinya keren. Tapi prakteknya gimana? Gimana mulainya? Nah, kita masuk ke bagian keempat, rencana aksi AI Anda. Dan kabar baiknya, Anda nggak perlu jadi programmer buat mulai. Perjalanannya bisa kita mulai dari 4 langkah simpel ini. Pertama, lupain deh soal coding yang ribet. Fokus aja pahami konsep dasarnya. Kedua, belajar ngobrol sama AI. Ini yang namanya prompt engineering. Ketiga, langsung aja coba-coba. Banyak banget alat AI gratisan yang bisa dieksplorasi. Dan keempat, jangan belajar sendiri. Gabung di kursus atau komunitas online.
Nih, kita lihat contoh nyatanya soal prompt engineering. Beda banget kan hasilnya kalau kita cuma bilang buatin cerita dibanding ngasih instruksi spesifik soal astronot di Mars yang menemukan sesuatu. Nah, itulah intinya. Ini bukan sulap, ini tuh skill ngasih perintah yang jelas biar dapat hasil yang kita mau. Dan ini skill yang bisa dipelajari semua orang. Dan yang paling asik, Anda bisa mulai hari ini juga. Gratis. Ada alat kayak Google Teachable Machine, ada kursus gratisan dari Google, dan ada komunitas di Kaggle atau LinkedIn. Jadi hambatannya udah hampir nggak ada. Modalnya cuma satu, rasa penasaran. Oke, kita udah tahu caranya, terus pertanyaannya, kenapa mesti buru-buru? Nah, ini bagian yang paling penting. Kita akan bahas soal keuntungan jadi perintis AI. Ini soal kenapa kalau kita gerak sekarang, kita bisa dapat keuntungan yang, wah, luar biasa. Jadi, kenapa harus sekarang? Ada 3 alasan utamanya. Pertama, jelas Anda bakal selangkah di depan yang lain di dunia kerja. Kedua, seperti yang bakal kita lihat sebentar lagi, ada potensi kenaikan gaji yang gede banget. Dan ketiga, Anda bisa jadi orang yang nyetir inovasi di bidang Anda, bukan cuma jadi penumpang. Dan kalau ngomongin soal gaji ya, lihat deh angka ini. Plus 56%. Itulah rata-rata kenaikan gaji buat mereka yang punya skill AI tahun ini. Ini bukan lagi cerita masa depan, ini nilai real di pasar kerja sekarang banget. Analogi ini pas banget buat ngegambarin situasinya. Coba deh inget-inget lagi, zaman awal-awal internet di tahun 90-an. Mereka yang belajar duluan, yang terjun duluan, dapat keuntungan yang luar biasa. Nah, sekarang ini kita lagi ada di momen yang sama persis. Cuma arenanya beda, yaitu AI. AI itu sering banget dibilang sebagai listrik yang baru. Teknologi fundamental yang bakal mengubah segalanya. Jadi pertanyaannya tuh bukan lagi AI bakal datang atau enggak. Udah pasti datang. Pertanyaannya sekarang buat Anda, apakah Anda mau nyalain saklarnya? Pilihannya ada di tangan Anda.